Nah, madhab Imam Abu Hanifah sebagai madhab pertama ya di antara 4 madhab, walaupun dulu madhab itu banyak ya, Imam Auza'i punya madhab, imam-imam yang lain punya madhab, tapi semuanya mengerucut di kalangan Ahlus Sunnah ini popularitasnya ke 4 ini dan keterwakilan dan kemudian banyaknya murid-murid yang belajar ke beliau dan menyebarkannya sehingga populer dengan pilihan 4 madhab. Nah, di kemudian hari kemudian ada muqaronah, ada fikih komparatif, al-fiqh ala madhahibil arba'ah ya, fikih 4 madhab. Nah, misalkan ini persoalan contoh gini aja Bang Giro, dalam masalah membaca basmalah ini contoh ya supaya kita mudah. Apakah kita membaca basmalah dalam sholat itu kita baca secara keras bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan sir misalkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, atau memang sama sekali tidak pakai basmalah. Ini madhab, sehingga nanti ada perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Maliki dan seterusnya. Nah, ini contoh. Nah, Imam Hanafi ini madhabnya tersebar, kalau dari masa ke masa itu berbeda-beda. Jadi sangat tergantung juga dengan pemerintahan. Nah, di zaman Khalifah kekhilafan Bani Abbasiyah ya, di zaman Harun ar-Rasyid, itu Qadi Abu Yusuf ini adalah murid utama dari Imam Abu Hanifah. Nah, sehingga boleh dikatakan madhab resmi kekhilafan saat itu adalah madhab Hanafi, sehingga di Irak itu ya mayoritas zaman itu. Nanti kemudian meluas ke wilayah-wilayah yang memang dalam pengaruh kekhilafan Bani Abbasiyah. Nah, sama seperti sekarang misalkan di Saudi, Bang Heru, Saudi itu kan sekarang katakanlah mayoritas madhab Hambali ya, mayoritasnya ya. Padahal Imam Hambali kan ada di Baghdad ya, di Irak ya, ada di Irak. Tapi ya itulah, karena pilihan dari penguasa, kadang kemudian kurikulum pendidikannya, pendekatannya, walaupun itu tidak diharuskan. Padahal di Madinah katakanlah itu adalah tempatnya Imam Maliki, Imam Malik bin Anas. Di mana Imam Maliki ini madhabnya tersebar di wilayah Afrika Utara sampai ke Arab Barat, sampai Andalusia dulu. Madhab resmi Daulah Umayyah di Andalusia selama 8 abad itu ya Maliki, dan sampai sekarang ini di Maroko, Mauritania, Aljazair ya, wilayah itu Tunisia adalah mayoritas Maliki. Bahkan saya bertanya kepada sahabat saya yang ada di Maroko, saya tanya madhab yang paling populer, paling banyak di negerimu apa gitu loh. Jawabannya apa? Nah, la na'rifu illa malikan. Yang saya ketahui hanya Maliki. Artinya mi'ah bil mi'ah, artinya 100%. Ya, walaupun tentu kalau zaman sekarang sih nggak ada lah sampai 100%. Nah, madhab Hanafi ini tersebar itu kalau dari zaman-zaman memang dulu dominan di Mesir, kemudian berganti dengan madhab yang lain sesuai dengan gubernur atau wali negeri itu, katakanlah gitu. Nah, itu ya bicara sekarang. Kalau itu sejarahnya nanti akan panjang bagaimana dinamika dan penyebaran madhab ini. Nah, kalau kita hidup di zaman kita ini sekarang ini, yang paling banyak tersebar madhab Hanafi itu adalah mulai dari Turki itu, Turki, negeri Turki terus ke timur ya, sebagian nanti ketemu dengan Syam, Suriah itu juga cukup banyak, terus ke timur lagi daerah India, Pakistan, dan kemudian wilayah Cina itu adalah mayoritas madhab Hanafi. Ya, kemudian kalau daerah dari Saudi itu Hambali, juga ada juga Syafi'i. Sekarang ini lebih bercampur gitu ya. Nah, tapi kita bicara mayoritasnya. Kemudian di Mesir juga cukup banyak Hanafi. Kemudian yang Syafi'i itu di Mesir juga boleh dikatakan 50-50. Kemudian ke selatan ya sampai ke Tanzania itu Syafi'i, dan kita di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Mindanao itu Syafi'i, yang Maliki itu Afrika. Jadi petanya begitu kurang lebih. Jadi nanti ada dinamikanya, dan semua ini adalah sebuah kelebihan masing-masing madhab itu, dan diantara para imam itu saling memuji. Tadi Bang Heru menyampaikan pernyataan Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i tidak pernah ketemu Imam Hanafi, karena Imam Syafi'i lahir ketika Imam Hanafi wafat. Jadi sehingga populer di kalangan ahli syarah, mata imamun wa wulida imamun.
telah wafat seorang imam, tapi saat itu lahir seorang imam. Artinya wafatnya Imam Hanafi tahun 150 Hijriah adalah lahirnya Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Usia Imam Hanafi 70 tahun, usia Imam Syafi'i 54 tahun. Karena Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Yang nanti ketemu adalah Imam Maliki. Di antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu ada Imam Maliki. Nanti episode yang akan datang kita insya Allah akan berkisah tentang Imam Maliki. Jadi saling menghargai antar pandangan itu adalah sesuatu yang memang perlu kita budayakan ya, dimana di antara ulama itu saling mengapresiasi walaupun berbeda pendapat itu.